Bab 14. Tentu saja seorang kakak harus seperti ini. Mileye berjalan dengan adik di punggungnya untuk sementara waktu, dan tiba-tiba, dia berhenti. Tidak jauh di depannya, berdiri ketiga orang itu. Ini Nandi Jiang bertiga. Nandi Jiang bertiga berjalan di depan Mileye. Nandi Jiang tersenyum kecil, "Kami datang untuk mengantar Tuan Muda Ye." Mileye menurunkan adik, menghadap ketiga orang itu menangkupkan tangan, "Terima kasih." Nandi Jiang tersenyum, dan dia mengeluarkan sebotol batu giok putih dan menyerahkannya kepada Mileye. Ada 30 pil pemelihara energi di dalamnya. Ini adalah niat kecil dari kami bertiga, berharap kamu dapat menerimanya. Pil pemelihara energi. Mileye melirik ketiga orang itu, sedikit bingung. Tampak menyadari kebingungan Mileye, Nandi Jiang tersenyum dan berkata, "Aku akan terus terang saja, kami bertiga ingin menjalin hubungan baik dengan Tuan Muda Ye. Meskipun Tuan Muda Ye bukan lagi orang keluarga Ye, Tuan Muda Ye masih dari kota Qingcheng. Jika kamu keluar dari sini, jika kamu menjadi terkenal di masa depan, kami mungkin bisa ikut mendapatkan manfaat." Mileye mengambil botol giok putih dan membungkuk sedikit, "Terima kasih." Meskipun dia benar-benar tidak ingin berutang budi, dia benar-benar membutuhkan pil pemelihara energi ini. Demi adik, dia rela berhutang budi. Pada saat ini, Grayson Li tiba-tiba berkata, "Apa Tuan Muda Ye akan pergi ke ibu kota kerajaan?" Mileye mengangguk, "Aku akan ke Akademi Changmu di ibu kota kerajaan." Grayson Li tersenyum sedikit, dia melambaikan tangan kanannya, dan segera, sebuah kereta datang berlari ke kota. Grayson Li berkata sambil tersenyum, "Jauh sekali untuk sampai ke ibu kota kerajaan. Jika kamu berjalan dengan kakimu sendiri, itu akan memakan waktu setengah tahun. Kalian bisa pergi ke kota Qianshan dulu dengan kereta kuda, di mana kamu dapat naik perahu awan ke ibu kota kerajaan, itu tepat 1 bulan. Kebetulan itu adalah waktu perekrutan Akademi Changmu, yang seharusnya tepat waktu." Begitu Grayson Li selesai berbicara, Lin Chonzang mengeluarkan kantong uang dan gulungan gambar dan menyerahkannya kepada Mileye. "Tuan Muda Ye, ini juga sedikit niatku, pergi ke ibu kota kerajaan membutuhkan berbagai biaya, meskipun ini tidak banyak, tapi seharusnya bisa untuk kepentingan darurat. Dan gambar ini adalah peta, dan beberapa tempat berbahaya ditandai di atasnya, dan kamu tidak boleh melewati tempat-tempat ini." Mileye melirik ketiga orang itu, lalu dia menangkupkan tangan, "Budi ketiganya hari ini, aku, Mileye, akan mengingat di hatiku, masa depan hari lain pasti akan membalas ketiganya, selamat tinggal." Setelah berbicara, dia menyimpan barang-barangnya, lalu membawa adiknya masuk ke dalam kereta. Segera, Mileye bersaudara menghilang dari pandangan ketiga orang itu. Menyaksikan Mileye bersaudara menghilang ke kejauhan, Grayson Li tiba-tiba berkata dengan lembut, "Apakah orang ini akan mengingat budi kita?" Nandi Jiang tertawa, "Apakah kamu melihatnya adik?" Setelah mendengarnya, ketiga orang itu tiba-tiba mengerti. Nandi Jiang melihat kereta yang semakin kabur di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Pria ini memiliki kepribadian yang tegas, dia tidak pernah berhati lembut, dan dia adalah karakter yang kejam. Jika keluarga Ye memiliki orang ini, aku khawatir kita akan harus menundukkan kepala kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa depan." Untungnya, keluarga Ye adalah sekelompok idiot, mereka benar-benar mendukung orang pilihan langit. Bahkan jika mereka mendukungnya, mereka tidak boleh menekan jenius lain seperti ini. Ini bagus, memaksanya untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Ye. Tetua utama keluarga Ye dan kepala keluarga Ye benar-benar tidak berotak. Grayson Li tertawa, "Ini hal yang baik untuk kita, bukan?" Nandi Jiang tertawa,
tentu saja. Lin Chonzang tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalian berdua, bagaimana menurut kalian tentang keluarga Ye? Grayson Li tertawa, tentu saja kita bisa membaginya sesuka hati, ayo pergi, ayo bagi. Ketiga orang itu berbalik dan pergi. Di sisi lain, di sebuah gunung, seorang wanita memegang tombak menyaksikan kereta yang melaju di bawah. Wanita ini adalah Ladia An. Di belakang Ladia An, berdiri seorang lelaki tua dengan tongkat kayu mati. Ladia An berkata, Tetua Ling, bagaimana menurutmu? Lelaki tua itu melirik kereta, lalu berkata, menilai dari tindakannya sebelumnya denganmu, orang ini seharusnya mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Adapun ilmu pedangnya, aku masih tidak tahu dari mana dia mewarisinya, tapi ada satu hal yang pasti, dia sudah menjadi kultivator pedang. Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Nona, meskipun dia tidak buruk, tetapi dengan kamu, kalian adalah dua dunia. Bagaimanapun, kamu sudah masuk ke peringkat seniman bela diri. Peringkat seniman bela diri. Di seluruh Qingzhou, ada ratusan kerajaan kecil, 4 atau 5 kerajaan besar, serta keluarga dan sekte yang tersembunyi, dan anak-anak dari semua kekuatan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menuju peringkat seniman bela diri. Peringkat seniman bela diri adalah daftar paling berharga dan berwibawa di seluruh Qingzhou. Mereka yang dapat masuk dalam daftar adalah para jenius di antara para jenius, dan para monster di antara para monster. Dan di seluruh kerajaan Jiang, hanya 2 orang yang ada dalam daftar. Salah satunya adalah Ladia An. Ladia An melirik Tetua Ling dan tersenyum kecil. Tetua Ling mengira aku memberinya liontin giok, karena aku tertarik padanya, takut aku jatuh cinta. Tetua Ling tidak menyangka bahwa nona mudanya akan berbicara begitu lugas, jadi dia sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Ladia An melihat ke gerbong yang telah menghilang di ujung. Tetua Ling salah paham. Aku bertanya padamu sebelumnya, bukan tentang bakatnya, tetapi tentang orangnya. Mendengar itu, Tetua Ling mengerutkan kening. Ladia An terkekeh, sebagai kakak memang harus begitu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Tetua Ling terdiam cukup lama, lalu berbalik dan pergi. Mileye sedang mengemudikan kereta, dan di sampingnya ada Lin Siye yang memegangi lengannya erat-erat. Mileye melirik ke kejauhan, dan kemudian mengeluarkan peta yang diberikan Lin Chonzang kepadanya. Dia melirik peta, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Dia yang belum pernah keluar dari kota Qingcheng, tiba-tiba menyadari bahwa dunia ini sangat besar. Mereka telah menempuh selama hampir 2 jam, tetapi mereka masih berada di perbatasan kota Qingcheng, dan jika mereka ingin mencapai kota Qianshan, dengan kecepatan saat ini, itu akan memakan waktu setidaknya 4 atau 5 hari. Mileye tidak memilih untuk terburu-buru, karena sudah larut malam, dia tidak berani berkendara ke gunung dengan adik hingga larut malam. Jika itu sendirian, dia tidak takut. Lagi pula, dia dulu bertarung dengan orang-orang di pegunungan, tetapi sekarang, dengan adik di sisinya, dia tidak akan berani begitu ceroboh. Di atas langit, bulan dan bintang jarang, jauh dan dalam. Di dekat api unggun, Mileye dan Lin Siye duduk bersebelahan. Di atas api unggun ada kalkun setengah matang, yang disiapkan oleh Grayson Li dan yang lainnya di kereta untuk mereka. Lin Siye melihat sekeliling, kecuali mereka, bisa dikatakan tidak ada jari di sekitarnya, karena saat ini, bulan di langit tertutup awan hitam. Ini sangat tenang di sekitar. Lin Siye memeluk Mileye dengan erat. Mileye tersenyum kecil, jangan takut. Mengatakan itu, dia melihat sekeliling, betapa akrabnya. Akrab.
Sejak menjadi calon kepala keluarga, dia sering mewakili keluarga Ye untuk bertarung memperebutkan tambang dengan dua keluarga lainnya, dan medan perang mereka sering seperti pegunungan yang dalam dan hutan tua. Dia tidak asing dengan hutan, dan terbiasa bekerja dalam kegelapan. Bertarung dengan mempertaruhkan hidup dan mati. Lin Si Ye memiringkan kepalanya dan menatap Mileye. "Kakak, aku tidak takut ketika kamu di sini." Mileye mengusap kepala kecil Lin Si Ye dengan lembut. "Tidak apa-apa jika kamu tidak takut. Kamu harus ingat bahwa ketika langit jatuh, kakak akan menanggungnya terlebih dahulu." Lin Si Ye tersenyum manis. Segera setelah kedua kakak beradik memakan kalkun itu, Lin Si Ye tertidur. Mileye membawa Lin Si Ye ke dalam kereta, sambil duduk bersila, lalu memasuki menara penjara alam. Ketika dia meninggalkan keluarga Ye sebelumnya, dia bertarung dengan Ladia An, yang membuatnya mendapatkan ilham. Setelah melihat kecepatan dan kemampuan reaksi lawan, serta kesadaran bertarung, dia menemukan bahwa dia masih memiliki banyak kekurangan. Mileye tidak bermain melawan bayangan, tetapi mengingat setiap detail pertarungan sebelumnya dengan Ladia An. Awalnya, dia mengenang, tetapi lambat laun, dia mulai berasumsi bahwa jika dia adalah Ladia An, harus dikatakan bahwa dia sedang mempelajari Ladia An, dan pada saat yang sama, dia merenungkan waktu dan sudut pandang pedang sebelumnya. 1 jam kemudian, Mileye tiba-tiba berdiri, dan kemudian dia mulai berlatih pedang. Berlatih sendiri. Tidak, harus dikatakan bahwa dia membayangkan musuh, dan musuh ini adalah Ladia An. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye tiba-tiba menyimpan pedangnya dan duduk di tanah dengan senyum tipis di sudut mulutnya. "Ada hasil," gadis misterius tiba-tiba berkata. Mileye mengangguk. "Saat aku bertarung melawannya sebelumnya, pedang pertama seharusnya tidak ditebas seperti itu. Kehilangan pedang itulah yang membuatku tertekan nantinya. Jika aku tidak segera menarik kembali pedang itu, aku tidak akan mampu melawan lagi." Gadis misterius berkata, "Baguslah kalau kamu mengerti ini." Mileye mengangkat kepalanya dan melirik. "Senior sudah tahu itu, kan?" Gadis misterius berkata, "Aku tahu, lalu apa hubungannya denganmu? Beberapa hal hanya dapat dipahami oleh dirimu sendiri, dan itu adalah milikmu sendiri. Ketika orang lain memberitahumu, itu tidak memiliki arti praktis." Mileye sedikit mengangguk. "Aku telah diajari." Setelah berkultivasi sebentar, Mileye meninggalkan menara penjara alam. Dia melirik Lin Si Ye yang sudah tertidur, tersenyum sedikit, dan turun dari kereta. Pada saat ini, sudah larut malam. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menoleh ke kanan, dan di sebelah kanan, ada bunyi langkah kaki yang tergesa-gesa. Segera, seorang wanita muncul di depan Mileye. Wanita itu berusia sekitar 25 atau 6 tahun, dengan wajah menawan, mengenakan rok panjang ketat yang cukup terbuka, dan kulit putih tersingkap di dadanya. Dan pada wanita itu, ada beberapa bekas luka. Wanita itu sedikit tercengang ketika melihat Mileye, dan dalam sekejap, dia tiba-tiba berlari ke sisi Mileye. "Tuan muda, seseorang ingin membunuhku, tolong selamatkan aku." Mengatakan itu, dia memeluk lengan Mileye dengan kedua tangan, dan kemudian Mileye tiba-tiba merasakan kelembutan datang dari lengannya. Dan wanita itu masih menggosok lengan Mileye dengan payudaranya yang besar. Pada saat ini, ketiga orang itu tiba-tiba muncul tidak jauh, dipimpin oleh pria setengah baya, memegang pedang panjang, sementara dua lainnya adalah lelaki tua. Melihat orang ketiga itu, hati Mileye membeku. Aura pria paruh baya yang memimpin setidaknya alam energi perlindungan, dan kedua lelaki tua itu juga telah mencapai alam perubahan energi.
Pria paruh baya bertiga juga melihat Mileye saat ini. Ketika dia melihat Mileye, ketiga orang itu mengerutkan kening. Sang pria paruh baya menatap langsung ke arah Mileye, "Siapa kamu?" Sebelum Mileye bisa berbicara, gadis genit itu tiba-tiba berkata, "Barangnya sudah aku dapatkan, kamu hentikan mereka, sampai jumpa di tempat biasa nanti." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan hendak berlari, dan pada saat ini, Mileye di sebelahnya tiba-tiba menyapu kaki ke arahnya. Wajah gadis genit sangat berubah, tidak menyangka Mileye tiba-tiba mengambil tindakan, dan langsung meletakkan tangannya menghadang. Bang! Seluruh tubuh gadis genit langsung dihempaskan beberapa meter jauhnya oleh sapuan kaki Mileye. Di sisi lain, ketiga orang itu yang hendak bergegas menuju Mileye tercengang. Mileye melirik gadis genit itu dan berkata dengan serius, "Di mana tempat biasa yang kamu katakan? Tolong klarifikasi, aku khawatir aku akan tersesat dan tidak dapat menemukannya." Bersambung.